Halo anak-anak, salam sehat bagi kita semua. Semoga di dalam situasi pandemi COVID ini, dimanapun kalian berada, tetap dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani. Pada kesempatan ini, saya mengajak kalian semua untuk melihat dan mencermati rancangan pembelajaran kita pada mapel fisika. Rancangan pembelajaran fisika tertuang dalam pemetaan mata pelajaran IPA kelas 8 pada tahun pelajaran 2020-2021. Nah, yang akan kita pelajari atau yang akan kita cermati khusus pada bidang fisikanya. Mari kita lihat untuk semester 1 di bagian KD 3.1 ini merupakan biologi. Jadi nanti akan dijelaskan oleh guru mapel biologinya. Tapi kita akan mencoba melihat bidang fisika yang akan kita pelajari. Nah, bidang fisika pertama itu ada pada KD 3.2, yaitu menganalisa atau menganalisis gerak lurus pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam gerak benda maupun makhluk hidup. Untuk KD 3.4-nya yaitu menyajikan hasil penyelidikan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Dari sini materi esensialnya dapat kita lihat. Pertama, kita akan belajar tentang gerak lurus. Kemudian nanti kita akan belajar tentang gaya, dan juga kita akan mempelajari tentang hukum Newton. Nah, pada gerak lurus ini, jika saya pecah menjadi submateri, maka di sini akan ada pengertian gerak, kemudian macam-macam gerak, ada jarak dan perpindahan, kelajuan dan kecepatan, serta percepatan. Sedangkan untuk gaya sendiri, nanti kalian akan mengenal atau saya akan mengajak kalian untuk mengenal tentang pengertian gaya, macam-macam gaya, kemudian kita akan belajar untuk membuat resultan gaya. Sebenarnya ada satu lagi yaitu menggambar gaya, tetapi karena ini dalam situasi pandemi, mungkin nanti akan saya singgung sedikit, namun tidak begitu kita perdalam. Gitu ya. Kemudian untuk yang hukum Newton, ini jelas dari dulu sampai sekarang hukumnya hanya ada 3, yaitu hukum Newton pertama, atau maaf saya ralat ya, hukum pertama Newton, hukum kedua Newton, dan hukum ketiga Newton. Untuk aspek yang dinilai, ada aspek spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk aspek spiritualnya, bisa kalian baca sendiri di sini, yaitu bukti belajar dari hasil observasi dan refleksi peserta didik. Peserta didik ini adalah kalian, tentang bersyukur atas semua berkat dan karunia Tuhan dalam proses pembelajaran ini. Jadi nanti kalian tetap harus bisa memaknai apa yang kita pelajari ini dan kita kaitkan dengan Sang Pencipta, karena fisika itu adalah pelajaran yang mempelajari tentang fenomena alam. Pasti nanti akan ada kaitannya dengan Sang Pencipta ini. Kemudian dari nilai sosial, yaitu dinilai dari hasil observasi dan refleksi peserta didik tentang kedisiplinan kalian mengikuti pembelajaran, kejujuran dalam mengerjakan tugas mandiri ataupun ulangan ataupun kuis, dan juga solider dengan teman, saling membantu jika ada yang mengalami kesulitan. Kemudian yang ketiga yaitu penilaian tentang aspek pengetahuan. Ini seperti biasa diperoleh dari nilai penilaian harian, tugas dan ulangan, dan juga kuis, tapi dalam bentuk pilihan ganda maupun uraian. Nanti kita akan sesuaikan ya dengan media yang ada. Kemudian untuk keterampilan, siswa melakukan unjuk kerja. Jadi nanti kalian
saya akan ajak untuk melakukan eksperimen kecil-kecilan tapi di rumah kalian masing-masing dengan alat yang ada, dan kita akan mencoba untuk menggunakan metode numerik sederhana ini dengan program Excel. Jadi pasti nanti kalian di Excel juga sudah diajari di pelajaran TIK ya, gitu. Jadi nanti kita akan kolaborasi fisika dan TIK. Ini rencana kita, yaitu kalau nanti di keterampilan ini seperti yang sudah saya jelaskan pada saat pemaparan materi kurikulum, kolaborasi ini berarti satu tugas keterampilan akan dinilai oleh 2 mapel ini, sehingga nanti kalian harus sungguh-sungguh dan mempersiapkannya dengan baik. Nah, begitu. Ini untuk yang pertama di bidang fisika. Kita lanjut ke berikutnya ya. Yang berikutnya yaitu KD 3.3. Ini tentang menjelaskan konsep usaha pesawat sederhana dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kerja otot pada struktur kerangka manusia. Kalau bagian 4 KD 4.3-nya itu menyajikan hasil penyelidikan atau pemecahan masalah tentang manfaat penggunaan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Jadi di sini nanti kalian akan diajak untuk apa sih sebenarnya manfaatnya pesawat sederhana itu untuk membantu kita mempermudah dalam melakukan suatu usaha tanpa mengurangi dan mengubah usaha yang kita lakukan. Yang kita lakukan hanyalah memperingan, artinya memperkecil gaya yang kita kerjakan. Nah, dari materi ini ada 2 ya, yaitu usaha. Nanti kalian akan belajar tentang pengertian konsep usaha dan usaha bersama. Usaha bersama ini ya gabungan ya, artinya kalau ada beberapa orang yang melakukan usaha, kira-kira analisisnya seperti apa gitu. Yang kedua yaitu tentang pesawat sederhana. Di pesawat sederhana ini sebenarnya kita bicara alat untuk mempermudah melakukan suatu kerja atau usaha. Nah, alatnya itu disebut pesawat sederhana. Ada 3, sebenarnya ada beberapa, tapi yang akan kita pelajari hanya 3 ini, yaitu tuas, bidang miring, dan juga katrol. Sama yang dinilai ada sikap spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk pengetahuan biasa dari ulangan maupun dari tugas ya. Bentuknya bisa pilihan ganda dan urean. Kalau keterampilannya nanti kalian mencoba untuk merancang dan membuat animasi tentang pesawat sederhana. Nah, ini kalian boleh mulai searching, boleh mulai cari-cari kira-kira untuk membuat animasi ini pakai apa? Apakah pakai PowerPoint atau menggunakan aplikasi yang lain? Ini kalian bisa cari, mulai searching ya, berusaha untuk mencari terlebih dahulu, gitu ya. Nah, lanjut berikutnya, ini biologi, masih biologi ya, kita lewat. Nah, ini adalah yang ketiga, tapi di sini pada KD 3.8, yaitu menjelaskan tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang di bagian 4.8-nya adalah menyajikan data hasil percobaan untuk menyelidiki tekanan zat cair pada kedalaman tertentu, gaya apung, dan kapilaritas, misalnya pada batang tumbuhan. Nah, materi pokoknya itu tentang tekanan. Untuk submaterinya, itu ada pengertian tekanan, tekanan hidrostatis, bejana berhubungan, hukum Pascal, hukum Archimedes, tekanan udara atau tekanan atmosfer. Untuk unjuk kerjanya atau bidang keterampilan yang dinilai, karena di spiritual, sosial, dan pengetahuan hampir sama. Di sini nanti kalian akan kami beri tugas untuk mengerjakan percobaan tentang konsep tekanan, kemudian kalian videokan. Ini bebas. Biasanya ada yang sulap-sulap juga menggunakan prinsip tekanan ini. Bisa kalian cari di YouTube, lalu kalian praktekkan dan kalian rekam, gitu ya. Lalu kalian tidak hanya sebatas itu, tapi bisa menjelaskan kira-kira kenapa sih fenomena itu atau yang eksperimen yang kalian tunjukkan itu bisa terjadi dengan konsep tekanan ini. Nah, di dalam semester pertama ini
target kita yaitu kita akan mempelajari 3 materi ini, materi pokoknya. Yang pertama tadi ya, saya ulang. Yang pertama tentang gerak lurus, ini biasa kita sebut kinematika gerak, yaitu fenomena yang mempelajari tentang bagaimana benda itu bergerak, tetapi tanpa melihat apa penyebab benda itu bergerak. Ini di bidang gerak lurus. Kalau di bagian gaya dan hukum Newton ini biasanya disebut sebagai dinamika gerak, yaitu bidang yang mempelajari tentang mengapa atau apa penyebab benda itu bisa bergerak. Jadi jelas ya perbedaannya antara kinematika gerak lurus dan dinamika gerak atau gaya dan hukum Newton ini. Yang kedua, usaha dan pesawat sederhana. Yang ketiga tentang apa? Tekanan, ya kan tadi tentang tekanan yang ketiga. Ini yang akan kalian pelajari selama 1 semester atau di semester pertama ini. Hanya ada 3 ada 3 bidang ya. Bidang kinematika gerak, dinamika jadi 1, usaha dan pesawat sederhana, dan tekanan. Nah, yang akan kalian pelajari di semester 2, ini biar sekaligus kalian tahu ya. Bagian pertama, ini khusus untuk fisika, itu ada pada KD 3.11. Ini tentang menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Bagian keterampilannya menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Nah, materi pokoknya ya getaran dan gelombang. Ini cukup banyak tapi ya materinya sangat besar. Di submaterinya ada definisi getaran, frekuensi, dan periode. Kemudian hubungan antara panjang tali dengan periode dan frekuensi. Lalu bagian gelombang, ini kalian akan belajar tentang pengertian gelombang, besaran gelombang, dan gelombang transversal dan longitudinal. Ada panjang gelombang, ada cepat lambat gelombang. Nah, itu yang kalian pelajari di materi gelombang ini. Kemudian yang KD 3.12 yaitu menganalisis tentang sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang cermin datar atau bidang lengkung ya. Ini kemudian penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan pada manusia, mata serangga, dan prinsip kerja alat optik. KD 4.12-nya yaitu melakukan percobaan menyajikan hasil tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Nah, ini materi pokoknya adalah cahaya, submaterinya adalah pengertian cahaya, pemantulan, pembiasan, dan ini alat optik. Jadi meskipun ini hanya ada 4, tapi ini di dalamnya cukup luas sehingga cukup besar sebenarnya cakupannya. Maka kalian harus konsisten dan harus senantiasa siap dan mengikuti dengan baik segala proses yang kami usahakan, kami siapkan tentu untuk memberikan yang terbaik bagi kalian. Dan saya harap anak-anak juga mampu untuk mengikutinya dengan baik. Kami sangat terbuka jika ada anak-anak yang mengalami kesulitan dan perlu bertanya, bertanyalah. Nanti kita bisa berdiskusi dari melalui Google Classroom, kemudian bisa chat di WhatsApp saya ataupun bisa chat DM melalui Instagram. Kalau kalian mau bertanya boleh via media sosial itu ya. Begitu. Untuk keterampilannya nanti kalian akan membuat dan melakukan eksperimen dengan membuktikan hubungan antara sudut apit dan jumlah bayangan pada 2 cermin datar. Ada 3 itu. Jadi sebenarnya
materi kita itu hanya ada 5 ya. Yang pertama, kinematika gerak dan dinamika, usaha dan pesawat sederhana. Yang ketiga adalah tekanan. Keempat, getaran dan gelombang. Yang kelima adalah cahaya atau optika geometri. Itu yang optika geometri dan optika gelombang. Ya, itu yang akan kita pelajari. Nah, di sini nanti untuk kelas 8 itu kalian akan bersama saya untuk fisikanya dan biologinya bersama Bu Siwi dan juga Pak Albert dan Bu Renata. Sekian pemaparan terkait rancangan proses pembelajaran kita ke depan. Saya harap kalian bisa mengikutinya dengan baik. Sekian dan terima kasih.